Oke, yang pertama, menurut Anda, bagaimana sosok manusia yang Pancasilais itu? Menurut saya, manusia yang Pancasilais itu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, seperti beriman terhadap agamanya, menunjukkan toleransi, menjunjung perdamaian, perilaku yang baik, saling berinteraksi antara satu dan lainnya, membela tanah air, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang harus ditanamkan dalam lisan, hati, dan juga perlakuan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan aliran etika deontologi, teologi, dan peradaban? Coba berikan perbedaan ketiga aliran tersebut beserta berikan contoh. Yang pertama, ada etika deontologi. Etika ini berfokus pada tindakan berdasarkan kewajiban tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hal ini berfokus pada tindakan kewajiban atau pelaku, bukan tindakan hasil. Seperti contohnya, berbohong dianggap salah dalam deontologi, walaupun berbohong dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya. Untuk yang kedua itu teleologi. Etika ini memandang tindakan berdasarkan hasil atau tujuan yang dicapai, yang berfokus pada konsekuensi dan tindakan. Contohnya, berbohong itu dianggap diperbolehkan jika itu mencegah terjadinya kerugian besar atau dapat menyelamatkan banyak nyawa. Yang ketiga ada pengembangan. Etika ini berfokus pada baik buruknya kontrol seseorang atau karakter, dan pengembangan kebijakan pada individu bukanlah pada aturan dan konsekuensi. Contohnya, berbohong akan menilai salah jika dibandingkan dengan kebijakan seperti hiburan, kecuali dalam situasi di mana keadaan itu lebih bermanfaat. Oke, untuk soal yang kedua, jelaskan secara singkat makna dari kalimat sila Pancasila. Yang pertama, itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui keberadaan Tuhan, memberi kebebasan setiap warga negara dalam memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, mendorong kehidupan yang rukun dan toleransi. Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, dan solidaritas, mengakui menghormati hak asasi manusia sebagai suku, agama, ras, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia, mendepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menghargai perbedaan yang ada, mendorong rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, menjunjung tinggi demokrasi atau musyawarah yang melibatkan rakyat dalam pengambilan sebuah keputusan. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan pemerintahan pemerataan perekonomian, sosial, budaya, usai segala diskriminasi atau ketidakadilan, menunjukkan rasa sikap tolak menolong untuk kemakmuran serta keadilan. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan pedoman moral dan perilaku yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, dan tujuannya untuk melindungi individu maupun kelompok dalam bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang diidealkan oleh bangsa. Oke, untuk soal nomor 5, apa perbedaan antara moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas media? Yang pertama, ada moralitas individu. Moralitas ini merujuk pada prinsip moral yang diambil seseorang atau individu berdasarkan keyakinan, pengalaman pribadi, dan pendidikan. Pada hal ini, ia lebih fokus pada keputusan dan tindakan pribadi. Seperti contohnya, seseorang memutuskan untuk jujur dalam kehidupan sehari-harinya karena itu sesuai dengan makna dan nilai moral pribadinya. Yang kedua, itu ada moralitas sosial. Moralitas ini hanya berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan konteks sosial. Seperti contohnya, ada norma masyarakat yang mengajarkan bersikap yang saling gotong royong, saling menghormati, atau adanya peraturan larangan mencuri. Yang ketiga, moralitas mondial atau global. Moralitas ini berlaku secara universal biarkan berfokus pada isu global tentang HAM, keadilan, dan keinginan lingkungan, berhubungan dengan manusia secara global.
adanya komitmen terhadap pengurangan emisi karbon demi melindungi lingkungan global atau mendunia, atau menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan pengertian dari prinsip-prinsip berpikir ilmiah berikut. Yang pertama, ada objektif, rasionalogis, metodologis, dan juga sistematis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang objektif, yaitu sebuah proses analisis dan kesimpulan yang dihasilkan harus bebas dari pengaruh subjektivitasnya, bias pribadi atau kepentingan tertentu. Prinsip ini lebih menekankan bahwasanya ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dibenarkan oleh siapa saja dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada rasionalogis, lebih mengacu kepada cara berpikir yang rasional atau akal sehat, dan logis berarti didasarkan akal sehat harus bisa diterima oleh manusia tanpa melibatkan asumsi atau pendapat dan konsisten setelah logika hubungan sebab akibat dan menghindari terjadinya konflik. Selanjutnya ada metodologis. Pada ini merujuk pada pendekatan sistematis, terstruktur, dan terorganisir yang digunakan untuk menjalankan suatu penelitian atau proses ilmiah, tentunya menggunakan metode yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada sistematis. Hal ini lebih merupakan proses penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan secara terstruktur, terorganisir, dan berurutan berdasarkan langkah-langkah yang logis dan metodologis. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar, pedoman, dan arah dalam proses pembangunan yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Oke, untuk selanjutnya soal 8. Apa kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain pada umumnya? Yang pertama, itu berlandaskan nilai-nilai luhur. Demokrasi Pancasila diturunkan pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi. Kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam demokrasi Pancasila, keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dihargai dan diakomodasi dengan cara yang tidak mencelah. Tetapi hal ini malah bisa memperkuat persatuan dan kesatuan yang berbeda dengan demokrasi lain. Bahkan demokrasi lain bisa menimbulkan polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada musyawarah dan mufakat. Sebagai prinsip utama demokrasi Pancasila, lebih menekankan pada musyawarah atau mufakat yang mengutamakan konteks daripada pertarungan politik yang bisa menimbulkan perpecahan. Hal ini itu jauh berbeda dengan sistem demokrasi lainnya yang lebih cenderung mengedepankan suara mayoritas dan bisa menyingkirkan suara-suara atau kelompok dari kepentingan minoritas. Yang keempat itu ada menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila lebih memberi ruang untuk kebebasan individu, namun tetap mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Pada demokrasi ini menciptakan keseimbangan antara hak kewajiban individu dengan masyarakat yang bisa lebih memperhatikan keadilan. Selanjutnya, yang kelima itu ada keadilan sosial. Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan keadilan. Dalam prakteknya, demokrasi Pancasila berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat, yang hal ini sangat berbeda dengan demokrasi lain seperti liberal yang lebih berfokus kepada kebebasan pasar. Untuk soal ke-9 atau soal terakhir yaitu tentang menganalisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya berdasarkan Pancasila. Kasus korupsi adalah permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi menderita dan berakibat terguncangnya perekonomian negara.
Kasus pada kali ini kita akan mengangkat kasus tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 hingga tahun 2021. Kasus tindak pidana korupsi besaran yang harus dibayarkan untuk tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kerinci dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas profesionalitas dan kepatutan sehingga terjadinya markup dan merugikan negara mencapai 4 miliar lebih. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat 3 tersangka yang telah membuat kerugian negara mencapai 4,9 miliar rupiah. Nah, dari kasus tersebut kita dapat menyelesaikan melalui Pancasila. Sila pertama, penanaman moral dan nilai-nilai agama. Sila kedua, menegakkan hukum yang adil dan beradab terhadap perilaku korupsi. Ketiga, pelaksanaan sebagai budaya untuk memantau kinerja pemerintah. Sila keempat, meningkatkan transparansi. Sila kelima, menegakkan kebijakan dan keadilan yang transparan.